Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kita semuanya diberkati oleh Allah, dilapangkan kuburnya, diwali kepada kembali sama-sama mendengarkan nasihat atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita atau Ustaz kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Sohadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram, Bapak Ustadz Afifuddin dan juga Bapak Ustadz Naim, yang mudah-mudahan keduanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita lanjut masih dalam satu pembelajaran tentang amalan-amalan yang akan mengantarkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu amalan yang akan mengantarkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berbakti kepada orang tua. Ya. Masih punya orang tua enggak, Pak? Masih komplit semuanya? Engkau udah dikubur. Ya, berbakti kepada orang tua adalah satu amalan yang akan mengantarkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbakti ini kepada orang tua selalu dikaitkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita coba belajar tentang berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga berbakti kita kepada orang tua kita. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kembali kepada kita, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita jangan menyembah selain Allah. Alla ta'budu illa iyyah. Sama ketika kita belajar satu makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika baginda Rasul ditanya sama seorang badui,
Ya Muhammad, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan mengantarkan diriku kepada surganya Allah, menjauhkan diriku dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kali diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah dan jangan menduakan Allah. Kalimat perintah dalam ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sama Pak, ya. Kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengakui dalam sholat kita, ya. Ketika kita berbicara lewat kalimat atau ayat Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini ayat mengajarkan kepada kita ketika kita diperintahkan untuk ibadah khusus. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu dilarang, haram hukumnya. Ya. Bahkan ketika kita takbiratul ihram, Pak, ya, ketika kita mengangkat kedua tangan kita di saat kita melaksanakan ibadah yang namanya salat, sholli fardhu zuhri umpamanya, kita angkat kedua tangan kita, Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar ketika kita mengawali sholat kita, lantas pikiran kita, hati kita ada di tempat lain, ada dalam pemikiran yang lain, maka haram hukumnya. Jadi harus fokus. Allahu Akbar, cukup Allah yang maha besar, cukup Allah yang untuk kita ibadahi, cukup Allah yang menjadi tempat sandaran kita, tempat kita minta tolong. Hati-hati nih Pak, ya. Karena tipis, kadang-kadang kita mau ibadah sholat wajib ke masjid, nih terbersit aja hati, ya, terbersit aja sedikit sifat riya kita, itu akan membatalkan ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya seringkali menyampaikan ketika kita berangkat dari rumah untuk kegiatan atau aktivitas yang lainnya, bahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan Pak, bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya nggak bosan-bosan menyampaikan ini. Kenapa? Karena setiap sisi kehidupan kita harus bernuansakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan kita untuk terhindar diri kita, bahkan jauhkan diri kita dari perkara penyembahan terhadap selain dari Allah Subhanahu wa taala. Risalah membuktikan Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan baginda Rasul sebagai seorang nabi, dan bahkan dari kita tarik dari risalah Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam dan ketemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan 124.000 orang nabi, 315 orang rasul, Allah perintahkan lewat kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Pengakuan yang paling agung Pak. Sampaikan hati kita, bahkan langkahkan kaki kita, gerakan kedua tangan kita, mata kita, pikiran kita, bahkan seluruh anggota tubuh kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu dalam catatan risalah mereka para nabi, ya, bagaimana Lata Uzza dijadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhannya. Bahkan nyarisnya orang-orang kafir Quraisy menjadikan Tuhan dengan bahan bakar kue, ya, roti, sagu, terigu. Dia bikin, dia sembah, lapar dimakan tuh Tuhannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan kita diplesetin Pak, kamu melihat Allah? Enggak. Tapi kenapa untuk ibadah hanya untuk Allah? Enggak kelihatan Allah.
Ini pembuktian mendasar Pak ya, tentang bagaimana Allah jadikan kita sebagai seorang hamba dan Allah juga menjadikan dirinya sebagai Tuhannya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk tidak menyembah selain Allah. Dilarang kita bersekutu di lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak daripada sebuah keimanan, Pak. Ya. Makanya seringkali mendengar risalah mereka para nabi. Saya seringkali sampaikan ya. Ketika kita berbicara tentang risalah mereka para nabi dan juga rasul di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah jadikan ini sebagai konsepnya ayat. Apa kata Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk apa Allah ceritakan? Tidak lain dan tidak bukan untuk memantapkan, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas hati kita, Pak. Enggak sembarangan. Jadi memang Allah hadirkan mereka para nabi dan rasul menjadi sebuah risalah buat kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pembelajaran utama kita dalam risalah itu adalah peningkatan kualitas daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Allah katakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang, haram bahkan hukumnya menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Termasuk di dalamnya itu adalah satu catatan amal yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita kepada nerakanya Allah Azza wa Jalla. Iman yang ditanam, lantas kemudian tauhid kita perkuat, tingkatkan kualitas iman, baru beres ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang kita ketika menyikapi hidup deh, ini buka pikiran kita ya. Bapak punya masalah, kita punya masalah dalam kehidupan. Kira-kira ada nggak di antara yang hadir ini nggak punya masalah? Ayo. Bahkan setua itu kita akan diliputi masalah dan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti daripada sebuah kualitas iman, kita akan mampu menyikapi masalah itu dengan baik. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya Nabi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib meninggalkan, ya, diwafatkan. Lantas kemudian Siti Khadijah pada tahun yang sama, di tahun ke-10 kenabian, bukan 10 tahun Hijriah. Ya, di sana Allah menguji kualitas daripada kadar keimanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di luar, di eksternalnya dakwah baginda Rasul dulu dijaga oleh Abu Thalib pamannya, lantas kemudian dia pulang ke rumah setelah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kalimat tauhid, berdakwah, pulang ke rumah ada orang yang mendamaikannya. Setelah Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya untuk menjadi tamengnya baginda Rasul dalam hal berdakwah. Dia ajak Zaid bin Harisah, berharap di negara Taif, ya, diterima dakwahnya oleh mereka orang-orang Taif. Ternyata apa kenyataannya? Kenyataannya baginda Rasul Zaid bin Harisah malah ditentang perjuangan dakwahnya oleh mereka. Mereka mengatakan baginda Rasul, mereka mencaci maki baginda Rasul, mereka melempari baginda Rasul dengan kotoran, dengan batu, bahkan nyaris kepala belakang, ya, Zaid bin Harisah yang merupakan anak angkatnya baginda Rasul dilempari batu dan bocor kepalanya. Apakah pada saat dimana baginda Rasul dakwahnya ditentang, dakwahnya dicegah, dilarang, dan bahkan dilempari batu oleh mereka orang-orang Taif, baginda Rasul menyerah? Tidak. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, dekat jarakku dalam hal ibadah, dalam hal berdakwah. Mereka menentang aku, mereka memusuhi aku, mereka melempari aku dengan batu. Tidak pantang aku menyerah.
asalkan engkau tidak marah ya Allah, engkau tidak murka kepadaku. Jarak pendek, jarak dekat dakwahnya tidak diterima oleh mereka orang-orang kafir pada saat itu, tidak membuat gentar baginda Rasulullah SAW demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana baru sadar. Orang kalau habis diuji kan biasanya nyesel banget ya. Tapi baginda Rasulullah SAW setelah diuji ya dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia malah bangga, dia malah senang. Ya. Jangan bilang Pak kita berbuat baik itu nggak ada rintangannya. Jangan dibilang kita datang ke majelis ilmu ini nggak ada hambatannya. Ada dan akan terus ada. Setan dengan mudahnya masuk dalam aliran darah kita. Innamas syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Setan musuh utama kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Baginda Rasul pun demikian. Di saat akan diberangkatkan Isra wal Mi'rajnya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan sebelumnya, diawali dengan tantangan dalam hal berdakwah. Baginda Rasul sabar. Sampai-sampai baginda Rasul berhenti sejenak, mundur sejenak bersama Zaid Azizah ya bin Harisah ke rumah bibinya yaitu Siti Maimunah yang ada di Taif. Dia berhenti di sebuah bukit di perkebunan kurma. Di sana malaikat-malaikat Allah, terutama malaikat Jibril alaihissalam ditawarkan oleh Allah. Tanya Muhammad kekasihku apa yang dia minta. Apakah Allah akan menenggelamkan mereka bangsa Taif dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak. Nabi cuma bilang mereka belum mengerti. Kali aja nanti ada keturunannya yang membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih misi tentang iman. Allah ta'budu illa iyyah. Nikmat baginda Rasul menyampaikan dakwah itu. Sampai-sampai Allah perjalankan. Dia berangkat malam pada saat ada di rumah bibinya Siti Maimunah 2 rakaat dia salat. Walaupun saat itu belum ada perintah untuk salat Pak. Ya, kita tahu misi bagaimana misi baginda Rasul dari awal Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Lihat Allah perkenalkan dirinya. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Dan hanya kepadakulah kalian menyembah lewat sholat. Kita diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat Allah. Nih perintahnya lagi-lagi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau Allah bilang qul, katakan Muhammad huwallahu ahad, dialah Allah Tuhanmu yang satu, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diawali dengan kalimat Allahus samad. Paham sampai di sini Pak? Jadi ketika Allah berbicara lewat satu makna ayatnya tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang pertama kalimat ajakan hanya kepada Allah kita menyembah dan dilarang keras, bahkan haram hukumnya kita menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat ini dilanjutkan ketika iman itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk pengabdian kita. Setelah kepada Tuhan kita mengabdi, maka pengabdian selanjutnya adalah kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah kita jadikan Allah sebagai sesembahan kita, sebagai Tuhan kita untuk kita ibadahi, lantas kemudian kita dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menduakannya. Maka selanjutnya Allah katakan dalam ayat ini wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa kata Allah? Imma yablughannaka imma yablughan indaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita dengan sebaik-baiknya. Lantas kemudian ketika orang tua kita tua, ya, ketika orang tua kita sudah tua, masa-masa senjanya sudah terlihat nampak mendekati kematiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan sampai keduanya berumur lanjut, lantas kemudian ada dalam pemeliharaan, ya.
Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut, ya, apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan kalian bentak. Jangan kalian katakan ah. Ini kita sekarang jadi orang tua, Pak, ngalamin loh. Kita punya anak, ya enggak? Anak zaman sekarang, Pak, boleh disurvei, Pak. Satu wilayah ini, Pak. Satu wilayah Cibitung, ada kecamatan Cibitung. Hampir nyaris setiap rumah ada anak durhaka di dalamnya. Saya yakin. Semuanya, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fala taqul lahuma uff. Jangan kalian bentak, jangan kalian katakan ah. Kita ngalamin sekarang. Jujur, Pak, ya. Ini bingung apa bengong sekarang nih? Ngerasain nggak? Kita punya anak, ya. Ya Allah, kalau kita mau bicara betapa luar biasa istri kita mengandung tuh anak, ya, dari mulai hamil sampai tua hamilnya, kemudian masa-masa persalinan dengan perjuangan antara hidup dan mati. Kita besarin tuh anak. Kita didik tuh anak untuk menjadi anak-anak yang soleh dengan kalimat doa Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita pakai, Pak. Bahkan kita nyaris katakan Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati biwadin wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nih jadi sandaran, Pak. Makanya kadang-kadang kita malu sama Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan hartamu, janganlah anak-anakmu membuat kalian lupa sama Allah. Nih erat kaitannya. Ayat pertama dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Diperintahkan kita untuk ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Lantas kemudian apa? Wabil walidaini ihsana. Hormati kedua orang tua. Kita berusaha sekarang setelah kita menjadi orang tua. Ketika kita perintahkan anak kita, "Nak, berangkat sholat, ntar Bapak." Pernah nggak kayak gitu? Enggak dilawan tapi diam tidur tuh anak. Mangkel, Pak, kita jadi orang tua kadang-kadang. Tapi hati-hati ya, Pak. Ya, hati-hati. Fasbir, maka bersabarlah. Jangan mengucapkan sesuatu ucapan yang akan membuat murkanya Allah. Menjadi sebuah kalimat keramat. Dasar anak durhaka. Jangan, Pak. Jangan sampai dikeluarkan kata-kata itu. Sabar. Kadang-kadang mangkel ya punya anak kayak gitu. Benar gak? Kita setua ini, Pak. Udah lemah fisik kita nih. Siapa lagi yang akan mendoakan kita kalau bukan anak-anak kita? Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jangan kamu berkata fala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Dilarang kita berkata dilarang kita ngebentak orang tua. Dilarang kita, Pak. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya. Kamu katakan kepada orang tua jangan, ya. Lantas kemudian jangan bentak mereka dan ucapanlah kepada mereka perkataan yang teramat sangat mulia, qaulan karima. Apa ucapannya? Wahfid lahuma janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih doa. Kita jadi anak selalu berdoa dulu. Apa kalimat doa yang menjadi pamungkas buat kehidupan kita? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah waktu kami kecil. Sekarang pertanyaannya gini, Pak, kita dulu berdoa seperti itu. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita sekarang berdoa seperti itu untuk kita waktu kita masih hidup sekarang, Pak?
Bagaimana nanti kita ketika kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teramat sangat penting banget amalan ini, berbakti kepada kedua orang tua diawali dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Jangan menduakan Allah. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, Pak. Apakah anak-anak kita sekarang berdoa untuk kita? Nangis benar hati kita. Batin kita nangis menyikapi melihat keadaan anak-anak sekarang, anak-anak zaman now. Sakit hati nggak Pak kira-kira Pak? Tapi biar bagaimanapun ini adalah anugerah yang terindah yang Allah berikan untuk kita. Ini adalah amanah, tugas buat kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, anakmu, istrimu dari apa? Dari perkara api neraka jahanam. Artinya apa? Kita mengajak, mendidik, mengajarkan, mencontohkan, memberi contoh kepada anak istri kita untuk menjadi mereka orang-orang yang soleh. Ya, pembelajaran kali ini kita udah sering kali belajar bagaimana anak-anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat doa pamungkasnya, Rabbana, ya Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Padahal kalimat perintah salat pada saat itu belum ada, tapi memang Allah sudah perintahkan salat. Nabi Ibrahim punya anak-anak keturunan yang soleh. Coba perhatikan Nabi Nuh. Lihat Nabi Nuh anaknya Kan'an, ya, apakah mereka anak-anak Nabi Nuh adalah seorang anak yang soleh? Bahkan istrinya nyaris durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka pada dirinya. Ini contoh semuanya. Makanya ketika kita mendengar risalah Nabi Nuh alaihissalam, risalah ini mengajak kita menjadi sebuah kesadaran individu yang luar biasa. Ya, ketika banyaknya ngebangkang umatnya Nabi Nuh, Allah turunkan ayatnya, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mereka orang-orang yang membangkang, nggak percaya sama Allah, nggak percaya tentang mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam. Menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Ada orang tua punya anak soleh, ada orang tua anaknya durhaka, istrinya sekalipun durhaka. Bahkan Nabi Adam alaihissalam punya anak kedua-duanya. Ada yang durhaka yaitu Qabil, ada yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Adam sebagai orang tuanya, dia adalah Habil. Ini menjadi contoh Pak buat kita semuanya. Ya. Betapa besar karunia Allah untuk bisa kita lihat lewat risalah mereka para nabi dan rasul. Ya Allah, kalau kita mau pelajari jauh lebih dalam lagi tentang kebaktinya seorang anak pada orang tua, nangis kita Pak. Kenapa? Sekarang kita buktikan ketika kita menjadi orang tua. Ternyata nggak gampang nyuruh anak sholat, nyuruh anak baca Quran. Setiap hari mereka dididik oleh mereka setan laknatullah, bahkan iblis dedengkotnya setan dengan adanya hadirnya HP. Ini bukan lagi rahasia umum Pak. Ada di tiap rumah, bahkan di wilayah kita semuanya hampir rata-rata. Kalau saya bilang nyaris 90% anak-anak itu durhaka sama orang tuanya. Pak Ustadz, jangankan anak seorang ustadz, anaknya Nabi aja ngebangkang, apalagi orang seperti kita, orang yang awam. Kadang kita soleh sendirian Pak. Ya, patokannya adalah istri sebenarnya Pak. Ya, istrinya cantik, soleha, pasti bisa ngajak anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh soleha. Bukan berarti kita nggak punya tanggung jawab moral terhadap istri dan anak-anak kita. Sudah ditantang sama Allah tadi dengan ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah kirim. Cukup menjadi sebuah pembelajaran buat kita hari ini, bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah satu amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan sadarnya? Sadarnya saat kita menjadi orang tua.
Enak nggak Pak kalau punya anak? Nah, kemari sini. Kamu udah baca Quran, kamu sudah hafal. Hafalanmu sampai di mana? Allah karim. Saya pernah nyaris Pak. Ya Allah, ini bukannya sum'ah ya. Ketika pulang kerja tengah malam jam 2 saya sampai di rumah, ketok-ketok assalamualaikum, terdengar dari belakang, dari dalam rumah istri lagi menantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nih hati, ya Allah, damai banget. Tengah malam dia sholat tahajud, tengah malam dia baca Quran, tengah malam dia munajat sama Allah. Akankah kita bisa berkata ketika aku berangkat mencari nafkah, bismillah biniyatil ibadah, istri di rumah kita sholat duha, lantas dia bacakan surat Al-Fatihah, Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi, sebut nama suaminya, ada nggak kayak gitu? Ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Adakah kita sebagai orang tua sekarang ini mampu mendidik istri dan anak-anak kita? Pukulan telak buat kita Pak. Sadar tidak sadar, saat ini kita menjadi orang tua, mampukah kita mendidik istri dan anak kita? Mampukah kita mengajak mereka bersama ketika di dunia kita bersama dalam ikatan rumah tangga, sampai nanti menuju di akhirat, sampai di akhirat kita tetap bersama dalam ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkumpul di dunia, berkumpul kembali di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Cukup Pak ya, kayaknya terlalu ini banget. Kalau dikupas jauh lebih dalam, ya Allah, miris. Ya, ada yang mau ditanyain? Kaitannya dengan cara mendidik anak.